Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali, membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Tak hanya mengulang kalimat Mbah Buyut, jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya Wahyu sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya, hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia biasa. Seandai saja Widya mengatakan kejanjilan itu pada Wahyu dan menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu, baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah mulai gelap gulita, Widya menelusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu petromak yang seharusnya menyala di depan rumah itu mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Wes biasa, Widya membatin, memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi dirinya dan yang lainnya. Namun, tempo hari, ia mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah, membuatnya kadang tidak tenang, dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah dialaminya. Hanya saja, apa yang dialami, apakah juga mereka mengalaminya? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucapkan salam, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah, tempat biasanya ada teman-temannya di sana, menulis laporan. Sayangnya tidak ada orang pun di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama, seharusnya Wahyu dan Anto ada di sana, senang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini ditemani asap rokok dari mulut mereka, atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan selama tinggal di rumah ini. Hanya Ayu yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya, malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah terlalu sore untuk pulang? Sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga. Entahlah, Widya masuk ke kamar. Saat saat itu, sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana dan menimbulkan rasa berdebar di dada. Ketika suara tawa ringkik terdengar dari pawon, saat itulah Widya yakin ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika menyebarkan tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya menatap lurus tempat berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum meninggalkan mukenanya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? "Ngapain Nur?" katanya. Nur masih diam, matanya seperti orang yang kosong. Saat itulah ia melihat menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu. Seakan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik. Dia mendekatinya, menggoyangkan badannya. Namun Nur tak bergeming saat mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin. Tiba-tiba Nur terbangun dan melotot melihatnya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. "Anak cantik." Hanya itulah yang pertama didengarnya. Dari itu saja, suaranya sudah bukan Nur. Suaranya menyerupai wanita tua yang sudah uzur, melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. "Betah tinggal di sini."
Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri. Suara yang benar-benar melengking. Gimana anak cantik? Sudah kenal dengan Badaruhi sama penunggu di sini? Widya mulai menangis. Anak cantik gak boleh menangis. Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuat kuku jarinya. Anak ganteng itu saja sudah kenal sama Badaruhi. Ucapnya semakin tak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuatnya setakut ini. Sadar, sadar. Tertawa semakin kencang. Tertawanya Nur benar-benar menyerupai tertawa yang membuat diam takut. Kamu gak ngerti siapa aku. Kamu pikir kalau tak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Aku yang selama ini sudah menjaga Nur. Tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti? Bagaimana mencelakai bagaimana, Mbah? Kata Widya. Anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semua akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan semuanya akan kena batunya di desa ini. Setelah mengatakan itu, Nur berteriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong kembali ke kamarnya, menunggui Nur sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, Nur tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok, kalau sudah kudut menikmati sholatnya. Biasanya sampai ketiduran, entah apa yang dipikirkan Nur. Tapi sampai tiba-tiba Widya bertanya hal yang tidak disukai. Sejak kapan kau bisa begituan? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita. Sampai ketika Widya menungguinya, Nur mengatakannya sejak mondok. Ia bisa melihatnya, karena memang harus. Gaib itu ada, kata Nur. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga. Jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat. Kamu ada yang jaga? Tanya Widya. Katanya ada, ucap Nur. Suaranya pelan seperti tak mau menjawab. Kok katanya? Kata Widya lagi. Aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu temanku. Sebelum keluar dari pondok, katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar. Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok, namun lebih memikirkan hal-hal yang lain. Hari sudah dilalui. Setiap hari, perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya, mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya, itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pada suatu hari, ia mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun, satu kali, Widya pernah dikasih tahu warga, bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan itu tak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden itu adalah sinden kembar. Sinden kembar selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun seperti ada hal yang ganjil. Malam itu, Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya.
Alasannya bermacam-macam. Sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu, Widya ingat yang dikatakan Wahyu. Setiap malam, Bima pergi keluar rumah, entah apa yang dilakukannya. Widya sengaja bergadang hanya untuk memastikan, dan ternyata benar. Malam itu Bima pergi keluar rumah, masuk ke kamar. Di sana Wahyu dan Anto. Yang pertama dilakukan membangunkan Wahyu. Masih enggan, terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau baru saja Bima keluar. Wahyu hanya menatap keheranan. Aku kan sudah pernah bilang. Lah, iya, makanya ayo kita ikuti kemana anak itu pergi, kata Widya. Buat apa? Palingan dia pergi ke rumah Pak Prabu, memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu. Ya sudah, terserah. Widya keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul sendirian. Itu anak cowok paling religius, sama kayak Nur. Karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang-kadang ia memergoki Bima lagi onani di dalam kamar. Dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat melakukan itu ada suara perempuan. Widya tak terima dikatain itu oleh Anton. Widya bertanya, dari mana Anton tahu dia lagi melakukan onani? Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok onani? Widya terdiam. Ia mendengarkan penjelasan Anton. Yang jadi masalahnya itu bukan onani. Semua cowok pasti pernah. Aku nggak munafik. Masalahnya ada suara perempuan. Pas ketika aku tunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu. Kalau nggak Ayu atau Nur. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar itu. Terus dia di dalam kamar sama siapa? Tanya Anton. Suara siapa dong yang kau dengar waktu itu? Kata Widya. Masalahnya aku sudah sering dan selalu dengar suara itu. Cerita Anton membuat pandangannya berubah. Dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur, arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat merinding setiap memandangnya. Tapak tilas. Melihat tepak tilas seperti sebuah lorong panjang, hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan tapak tilas ada gapura kecil dengan kain merah dan hitam di sekelilinginya. Pak Prabu pernah bercerita, kain hitam adalah nama adat sebuah penanda seperti di pemakaman. Namun, bukankah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah tanda? Sebelum tahu kebenaran dari warga yang bercerita bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Mati? Lalu apa maksud penanda warna merah? Konon, di seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah. Apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik. Kakinya tidak berhenti sampai cari pijakan antara akar dan batu, sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin, dingin sekali. Hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa terlihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai puncak tapak tilas. Hanya melihat satu jalan kecil, setapak, kelihatannya tidak terlalu curam. Namun, rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana Widya merasakannya. Perasaan tidak enak dari tempat ini. Semakin kentara, hal itu membuatnya semakin merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kiri kanan ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tak tersentuh, sangat mudah mengikuti, karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali ia berjalan, selalu saja dari balik semak atau rumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika mencoba memandangnya, suara itu lenyap. Begitu saja.
Tanahnya keras dan lembab, namun terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali berhenti untuk menghela napas panjang. Jalanan ini sepertinya tidak berujung, namun bila kembali tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Yang cukup disesali hanya satu, ia hanya mengenakan sandal selop. Memang apa yang dilakukan Bima malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman dan sesal itu kian bertambah saat mulai mendengar gending. Suara yang familiar, nada yang dimainkan adalah nada kidung yang ia dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat mencuri pandang pada penari yang menari di malam itu bersama Wahyu. Bukannya lari, malah Widya semakin menjadi semakin jauh, suaranya semakin jelas, dan semakin jelas suara gending dan tarian itu. Semakin ramai bahwa di sana ia tidak sendirian. Namun yang ditemui adalah ujung tapak tilas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di atas jalan setapak. Tumbuhan itu ada tumbuhan beluntas, tumbuhnya kecil tapi rimbun. Samping kiri kanan sudah nggak bisa ia lewati, kecuali bila membawa parang. Dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semat belukar. Namun wangi tumbuhan beluntas seharusnya lengu. Namun yang ini, wanginya seperti aroma melati, seperti tidak sadar. Ia sudah mengunyah daun itu, dan terus mengunyah. Baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam, dan di balik tumbuhan itu, ia melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalannya menurun ditutupi oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat menuruninya, kakinya sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya, ia melihat sanggar yang diceritakan Nur dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh, Widya melihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana, suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai, seperti tempat ini penuh sesak. Namun, tidak ada siapapun di sana. Dia hanya sendiri, yang berjalan mendekati tepat ketika menginjak anak tangga pertama. Suara gamelan berhenti, sunyi senyap hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun, Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu, ia mendengar seseorang menangis. Suaranya familiar, seperti seorang yang ia kenal. Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini. Tidak pernah sekalipun Ayu cerita apapun tentang desa ini, sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun, malam ini, ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Sebenarnya, Ayu juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Lebih tahu tentang semua ini, jauh di atas yang lain, termasuk apa yang dilakukan selama ini seperti menangkap angin. Ada suara tangisnya, namun tak ada wujud dimanapun. Widya terus mencari, tetapi tanpa sesunyi dan sesepi ini masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia sedang ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh, di bawah sanggar, ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Widya mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk, Widya mendengar suara Bima, diikuti suara perempuan mendesah, sangat jelas, namun tidak bisa mendengar apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat saat masih bersusah payah mencari cara untuk melihat. Nasib baik, ia menemukan sebuah celah kecil untuk mengintip. Dari sana, ia menyaksikannya langsung. Bima sedang berendam di sinden di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar.
Melihat itu Widya sangat kaget. Dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya juga sama. Sepertinya yang mereka rasakan. Mereka tahu Widya datang dan menjadi tamu yang tak diundang. Melihat reaksi itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah ia mendengar suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras dengan suara tertawa dan yang bersahut-sahutan, dan melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tak dia lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak, banyak sekali yang dia lihat. Ada yang melotot dari wajahnya separuh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tinggi, setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Mulai menangis Widyanya, suara yang nyaris memenuhi telinganya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana, Widya menyadari yang menari itu adalah Ayu. Mata Ayu sembab, seperti sudah menangis lama. Tetapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Lari, tanpa tahu apa yang terjadi. Widya pun langsung lari, melewati kerumbunan yang sedang melihat menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu. Ia menangis sejadi-jadinya, sampai di jalan setapak, terdengar anjing menggonggong. Tidak berapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat, anjing itu langsung lari, dan Widya mengikuti anjing itu keluar dari jalan setapak itu. Ketika subuh, terlihat dari langit yang kebiruan, tapi rupanya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Di sini, anaknya sudah kembali. Widya bingung, hampir warga berhamburan memeluknya. Kesini nak, kesini. Kamu yang sabar ya. Kamu harus siap sama seperti berita yang nanti kamu dengar. Seorang ibu memeluknya. Di matanya ia seperti menahan tangis. Hanya gaguk. Widya diam. Tidak mengerti si ibu menggandengnya. Widya masih diam, seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya mencuri dengar dari mereka yang berbicara di belakang. Sudah dicari sampai ujung-ujung, kok nggak taunya baru ketemu maghrib anak ini. Aku sudah mikir buruk tentang dia. Sehari semalam, rupanya Widya sudah menghilang. Ketika melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana, dan saat mata mereka melihatnya, semuanya hampir tercengang. Tak habis pikir, seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Prabu mendelik. Dari mana kamu nak? Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang, sembari menggiring masuk ke dalam rumah. Widya mendengar jeritan Nur, menangis seperti kesetanan. Saat ia masuk dan melihat apa yang terjadi, ia melihat ruangan itu dipenuhi orang-orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur, tubuhnya ditutupi selendang, diikat dengan tali putih, menyerupai kain kapan. Wahyu dan Anton kaget, dan saat Widya masuk, "Dari mana kamu, Wid?" ucapnya yang langsung memeluk. "Ada apa ini?" kata Widya sambil menutup matanya. Ia tak tahu harus memulai dari mana, sampai Wahyu berdiri. "Wid, lihat!" Tiba-tiba Widya melihat Ayu yang terbujur kaku, matanya tak bisa ditutup. Ia mendekati, di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seseorang yang sedang epilepsi. Matanya kosong melihat ke langit-langit. Mereka berdua terbaring tak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkannya dari pawon. Mbah Buyut keluar. Ia melihat kemudian memanggilnya. "Sini nak, Simbah baru selesai membuat kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat lebih lama, kemudian bertanya, "Bagaimana Mbah? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan?" Mbah Buyut masih mengaduk kopinya. Ia memandang yang
yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nih, diminum," kata Mbah Buyut. Meresapi kopi dari Mbah Buyut, Widya tiba-tiba merasakan rasa pahit yang menohok, membuat kerongkongan seperti dicekik, membuatnya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur yang keluar, ia melihat Mbah Buyut tampak mengangguk, seperti memastikan, "Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi sama bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari menggeleng. "Paham, Duk?" Widya mengangguk. "Sinden yang kamu kerjakan itu sinden kembar. Satu di dekat sungai, satu yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaan sinden?" "Tidak tahu, Mbah." "Sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan. Tapi sinden yang satunya tidak boleh didatangi, apalagi dipakai kawin. Tahu siapa yang ada di sinden itu?" "Ular, Mbah." "Nggih, betul. Yang kamu lihat itu adalah anak-anaknya Bima bersama Badaruhi." "Ular itu, Mbah?" Mbak Buyut mengangguk. "Itu Mbah yang kecolongan. Kamu dijadikan pengalih perhatian, biar Mbah mengawasi kamu. Tapi Mbak salah. Dari awal yang diincarnya adalah Ayu." Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. "Lalu bagaimana, Mbah? Apa sama bisa kembali Ayu dan Bimanya?" "Isok-isok," kata Mbah Buyut. "Sampai bencananya diangkat," kata Mbah Buyut. Widya masih bingung. "Temanmu sudah kelewatan. Sekarang Ayu harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu harus menari mengelilingi hutan ini, tampil menari di setiap jengkal tanah ini. Terus Bima bagaimana, Mbah?" "Bima ya harus mengawini yang punya sinden." "Badaruhi, Mbah?" tanya Nur. "Oh, begitu. Sudah tahu namanya," kata Mbah Buyut. "Badaruhi itu salah satunya yang jaga wilayah ini. Tugasnya ya menari. Jadi, bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badaruhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Sedangkan Bima harus mengawini Badaruhi. Anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan bisa sampai ribuan ular. Salah temanmu sendiri. Jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badaruhi itu ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tak terbendung kutukannya. Tak bisa ditolak apalagi sampai dibuang. Besok pagi biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu itu tak bisa kembali hidup." Mbah Buyut pergi. Anton dan Wahyu melihat sendirian di pawon. Ia melihat Nur dan Widya duduk sembari termenung. "Goblok, bodoh, sama tuh anjing kebangetan ngentot di tempat orang." Kalimat itu yang semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih, masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga. Dan Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tak bisa mereka bendung lagi. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai di sini ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Bima dan Ayu membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Bima dan Ayu? Pagi itu, rombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga Ayu dan Bima, sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar cerita ini dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti lumpuh. Bima masih sama, masih kejang-kejang. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal ditulis, karena pihak keluarga manapun marah besar. Mereka tidak terima anak yang dibikin seperti ini.
Bahkan pihak kampus juga kena karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Sampai Nur harus memohon agar Bima dan Ayu dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan keluarga Bima tidak mau. Mereka tetap membawa dan hasilnya Ayu dan Bima masih posisi dengan tidur dan dengan mata yang terbuka terus-menerus. Pernah diceritakan oleh ibunya Ayu bahwa terkadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata, tapi setiap ditanya ia hanya diam, tak menjawab. Akhirnya Ayu meninggal dunia setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya memang tepat. Itu tak baik untuk ditanggali mereka yang masih bau kencur. Bima bagaimana? Meninggal juga, Pak. Malam sebelum dia meninggal, teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak, "Ular, ular, ular!" Ia meninggal lebih dulu. Tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus, tapi akhirnya dicabut karena dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur, apalagi desa yang jauh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya KKN Desa Penari Persinya Widya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan atau juga dalam bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.